Selamat datang. Video ini merupakan video lanjutan dari episode sebelumnya tentang bagaimana menerapkan backing track dalam sebuah ibadah. Hai, nama saya Randy Abraham dan kita kali ini ada di channel Randy Abraham dengan segmen Let's Praise. Segmen Let's Praise ditujukan untuk para pegiat musik di dalam gereja untuk bisa mengembangkan pelayanannya. Dan jika kalian ingin mengetahui video-video terbaru kami, maka jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jika memang video ini sangatlah bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk menekan tombol like. Mari kita mulai untuk pembahasan yang ketiga, yaitu teknik lanjutan. Jadi ketika kalau kita sudah tahu nih, pemain drumnya sudah oke, main musik metronomnya, lalu gimana caranya untuk bisa membuat band ini bekerja dengan baik dengan backing track? Maka mulailah dari tempo lambat, lalu tempo sedang, lalu tempo lebih cepat. Seperti itu, sama seperti latihan pemain drum sendiri tanpa pemain band lainnya, lalu sekarang dengan pemain bandnya. Sama-sama melakukan yang lambat dulu, sedang, lalu ke cepat. Lambat tuh bisa 75, 60, 65, 75, sedang itu 85, 95, kisaran temponya ya. Kalau cepat itu bisa 100, 150, 160. Karena kalau kalian tahu bahwa sebenarnya lagu Hatiku Percaya True Worshipper itu 160 BPM, sekitar segituan lah. Nah, kenapa sih kalian kalau sudah berada di titik yang ini, saya sudah bisa pastikan bahwa begini, kalian akan bermain lebih solid. Dengan metronom kalian agak lebihnya tidak bermain asal-asalan, chordnya asal-asalan, apa enggak, semuanya bermain dengan lebih baik, lebih solid, lebih tahu chemistry satu sama lain karena tempo sudah sangat stabil sehingga groove-nya dapat. Lalu ditambah lagi backing track, ada backing tracknya, terus kreativitas kalian bertambah karena kalian akan memakai, karena kalian sudah tahu di bar mana nih kita bisa mainkan dinamikanya kayak gitu, atau di bar mana nih kita kasih sinkopnya, kita kasih break di situnya, kita kasih build up-nya di mana nih. Nah, itu kreativitas itu akan muncul ketika kalian sudah paham dengan metronom. Makin solid, yang pasti sih makin solid dan makin kreatif. Lalu ada satu pertanyaan yang lucu nih dari orang-orang di waktu itu di mana ya? Pokoknya saya pernah mengadakan workshop tentang sequencer dan music director. Pertanyaannya tuh sangat lucu sekali. Dia bilang gini, lucu bagi saya karena oh iya ya, saya nggak pernah tahu, nggak pernah mempertanyakan itu, dan saya nggak pernah terpikirkan itu. Tapi waktu orang ini bertanya pada saya jadi ngerti, oh ini perlu kok dibahas. Pertanyaannya gini, sampai sebatas mana orang itu dinyatakan bahwa bisa mahir bermain drum atau bermain musik tanpa metronom? Yaitu ketika main metronom dengan metronom gitu, maksudnya kliknya itu sudah nggak terdengar lagi. Jadi drum tuh sudah sampai metronomnya udah kayaknya nggak kedengaran, padahal eksis, ada keeksistensiannya si metronom ada, tapi kayaknya hilang gitu, nggak tahu gimana ya. Kita sudah nggak lagi mikirin tentang tempo, karena kalau sudah sangat tight, sangat erat dengan metronomnya, sehingga metronom tuh kayaknya rasanya hilang gitu, padahal nggak ada, masih ada gitu. Bukan masalah volume loh ini, tapi lebih ke arah apa ya, cobalah nanti. Jadi saya sudah pernah ditanya itu, terus saya bingung juga jawabnya gimana ya. Iya ya, sampai sebatas mana, indikator apa yang mengatakan bahwa kita ini sudah bisa piawai dengan metronom. Lalu ketika pengalaman saya bicara tentang bermain dengan metronom ini, saya ngerti, oh iya ya, ketika saya pencet piano saya tuh sudah nggak dengar lagi metronom karena saking eratnya dengan suara klik, cetit itu saya sudah main. Begitu juga drummer, begitu juga pemain bass dan juga pemain gitar dan juga penyanyi. Kadang sudah
kayaknya sudah ngalir aja gitu. Itu sih yang terjadi. Dan jika kalau kalian ketahui bahwa sebenarnya memakai backing track itu sangat mudah kalau kita membuka diri. Awal-awalnya waktu saya bilang, waduh susah, ada metronom ini mengekang permainan. Sebenarnya nggak mengekang, tapi kita bisa disiplin dalam bermain. Ketukannya tuh bisa disiplin gitu loh, dalam musik ya. Terus apa lagi ya yang keberatan saya dulu tuh? Metronom tuh bikin kaku, sebenarnya enggak. Lawang pernah suatu ketika saya bermain musik dengan metronom, lalu pemain musiknya aja yang pakai metronom nih, WL-nya enggak. WL-nya merasa, oh enak ya kalian tuh kayaknya solid, ketat banget ininya. Ketika breaknya bagus, ketika sinkopnya oke. Padahal dia nggak tahu bahwa itu pakai metronom. Kenapa saya nggak kasih metronom di worship leader waktu itu? Karena worship leader waktu itu sangat skeptis sekali dengan metronom. Apaan kaku gitu. Tapi ketika saya ngomong, loh Pak, kami pakai metronom. Sampai orang yang ngomong, oh ya pakai metronom, oh bagus ya rupanya bisa ya. Nah itu yang bikin orang harus lihat dulu hasilnya baru mereka mau, oh bagus nih gitu. Jadi saya memberikan semangat kepada kalian semua, ayo teknis lanjutannya adalah kalian tetap coba pakai metronom walaupun nggak pakai backing track sekalipun, supaya kalian bisa tahu solidnya di mana. Efek memakai metronom dalam pelayanan saya sekarang lebih, sampai saat ini, dari dulu tahu tentang metronom sampai saat ini saya jadi lebih rutin untuk memberikan membuat partitur, sehingga saya tahu saya sudah berada di bar mana ini gitu, sehingga saya bisa mendirect orang lain. Kalau saya tidak bisa mendisiplinkan diri, maka saya nggak akan bisa mendirect yang bagus, yang benar kepada pemusik-musik lainnya gitu sih. Oke, kelihatannya cukup sekian itu. Kalau kalian ada pertanyaan, monggo coba diketik di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan video ini, melihat video ini, dan jangan lupa subscribe dan see you. God bless you. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya membuka donasi kepada kalian yang tergerak memberikan donasi kepada saya, sebagai bentuk dari dukungan dari teman-teman sekalian kepada saya. Dukungan ini akan membuat saya bersemangat lagi menciptakan konten-konten gratis kepada kalian semua. Seberapapun pemberiannya, saya terima dengan sukacita. Terima kasih.